Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pondok Edukasi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal-soal kefarmasian untuk part 3. Sekarang kita langsung menuju soal yang ke-21. Seorang wanita 38 tahun menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Wanita tersebut dalam kondisi hamil trimester pertama. Hasil laboratorium menunjukkan tekanan darah pasien adalah 150 per 110 mm air raksa. Dan kadar glukosa darahnya adalah 280 mg per desiliter. Obat yang tepat untuk menurunkan tekanan darah dan kadar glukosa darah pasien tersebut adalah A. Metildopa dan gilbenclamid, B. Metildopa dan akarbose, C. Metildopa dan sitagliptin, D. Metildopa dan glimepiride, atau E. Metildopa dan insulin. Dan jawaban yang benar adalah E. Metildopa dan insulin. Berikut pembahasannya, di mana metildopa itu merupakan obat yang aman untuk menurunkan tekanan darah pada ibu hamil, sementara untuk menurunkan kadar glukosa pada ibu hamil yang paling aman adalah dengan langsung memberikan insulin. Kita lanjutkan ke soal yang ke-22. Pasien laki-laki mengeluhkan diare disertai demam. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan pasien terinfeksi Salmonella sp. Oleh dokter diresepkan obat cotrimoxazole 960 mg. Berapakah perbandingan trimethoprim dan sulfamethoxazole pada obat tersebut? A 1:2, B 1:3, C 1:4, D 1:5, dan E 1:6. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah D 1:5, di mana trimethoprim dosisnya itu 160, sementara sulfamethoxazole dosisnya adalah 800. Kita lanjutkan ke soal yang ke-23. Apoteker bekerja di industri farmasi ingin membuat tablet asetosal 100 mg. Diketahui asetosal memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Manakah cara pembuatan tablet yang dipilih? A. Kempal langsung, B. Granulasi kering, C. Granulasi basah, D. Dry spray granul, atau E. Semi granulasi. Jawaban yang benar adalah A. Kempal langsung. Berikut pembahasannya. Kempal langsung itu digunakan jika senyawa aktif tidak tahan air dan tidak tahan panas. Sifat alirnya juga baik serta kompresibilitasnya juga baik. Sementara itu untuk granulasi kering digunakan bila senyawa aktif tidak tahan panas dan tidak tahan air dan memiliki sifat alir yang jelek. Dan yang terakhir, granulasi basah digunakan bila senyawa aktifnya tahan air dan tahan panas serta sifat airnya yang jelek. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-24. Seorang perempuan menderita diabetes mellitus ditemukan dalam keadaan lemas. Setelah dibawa ke UGD, ditemukan tanda-tanda hipoglikemik. Setelah pemberian dextrosa, keadaan pasien membaik. Obat DM yang sering menyebabkan kondisi seperti ini adalah A. Pioglitazone, B. Metformin, C. Chlorpropamid, D. Acarbose, E. Meglitol. Jawaban yang benar adalah C. Chlorpropamid. Chlorpropamid merupakan golongan obat sulfonylurea generasi pertama dengan mekanisme meningkatkan pelepasan insulin sehingga efek samping utamanya adalah hipoglikemia. Sementara untuk pioglitazone itu golongan thiazolidinedione, efek sampingnya itu edema dan retensi cairan. Metformin yang golongan biguanid, efek sampingnya adalah gangguan pencernaan dan peningkatan laktat asidosis. Sementara acarbose dan meglitol yang merupakan golongan inhibitor alfa glukosidase, efek sampingnya utamanya itu adalah kembung. Kita lanjutkan ke soal yang ke-25. Seorang pria berusia 35 tahun menderita hipertensi dan mendapatkan terapi diuretik. Ia mengeluhkan adanya efek samping disfungsi ereksi. Diuretik manakah yang menyebabkan efek samping tersebut? A. Hidroklorothiazid, B. Furosemid, C. Mannitol, D. Spironolactone, E. Bumetamid.
Jawaban yang benar adalah D. Spironolactone. Kita masuk ke soal yang ke-26. Perempuan berusia 45 tahun menderita asam urat. Dokter meresepkan obat allopurinol untuk mengatasi asam uratnya. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? A. Menghambat reabsorpsi asam urat pada tubulus. B. Hambat migrasi inflamasi ke arah radang dengan menstabilkan sel emas. C. Menghambat kerja enzim xantin oksidase. D. Meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. E. Menghambat pembentukan prostaglandin. Jawaban yang benar adalah C. Menghambat kerja xantin oksidase. Kita lanjut ke soal yang ke-27. Pasien laki-laki berusia 30 tahun datang ke apotik dengan keluhan batuk berdahak selama 3 hari. Apa rekomendasi pengobatan pasien tersebut? A. Bromhexin. B. Dextromethorphan HBr. C. CTM. D. Pseudoephedrine. E. Diphenhydramine. Dan jawaban yang benar adalah A. Bromhexin. Bromhexin merupakan golongan mukolitik yang bekerja dengan cara mengencerkan dahak sehingga dahak mudah untuk dikeluarkan. Kemudian, dextromethorphan sebagai antitusif untuk batuk kering. Berikutnya, CTM dan diphenhydramine sebagai antihistamika 1 untuk batuk yang disertai gatal tenggorokan. Dan pseudoephedrine sebagai dekongestan untuk batuk yang disertai pilek. Berikutnya soal yang ke-28. Seorang pasien perempuan usia 26 tahun mengalami mual, muntah, dan pusing setelah makan singkong. Pasien tersebut diduga keracunan cyanida dari singkong. Obat manakah di bawah ini yang dapat mengatasi kondisi tersebut? A. Methylene blue. B. Natrium thiosulfat. C. Atropine sulfat. D. Pyridoxine. E. Naloxone. Jawaban yang benar adalah B. Natrium thiosulfat. Sementara untuk methylene blue itu digunakan sebagai antidotum nitrit. Atropine sulfat, antidotum dari disinfektan. Pyridoxine, antidotum dari isinosid. Naloxone, antidotum dari obat golongan opioid seperti morfin, metadon, dan kodein. Kita lanjutkan ke soal yang ke-29. Pasien laki-laki usia 26 tahun mendapatkan obat ketoconazole tablet untuk infeksi jamur yang dideritanya. Pasien diketahui menderita ulkus peptik dan rutin menggunakan antasida secara bersamaan. Reaksi apakah yang terjadi pada kedua obat tersebut? A. Antasida mempengaruhi disolusi ketoconazole. B. Antasida mempengaruhi distribusi ketoconazole. C. Antasida mempengaruhi metabolisme ketoconazole. D. Antasida mempengaruhi absorpsi ketoconazole. Atau E. Antasida mempengaruhi ekskresi ketoconazole. Jawaban yang benar adalah D. Antasida mempengaruhi absorpsi ketoconazole. Interaksi yang terjadi pada kedua obat di atas adalah interaksi lokal di mana antasida dapat mempengaruhi absorpsi ketoconazole. Sekarang kita menuju soal yang terakhir. Seorang pasien laki-laki 57 tahun menderita gagal ginjal kronis. Hasil uji laboratorium menunjukkan nilai kreatinin clearance-nya kurang dari 30 ml per menit. Ia juga mempunyai tekanan darah 170/90 mm air raksa. Obat antihipertensi yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Amlodipine. B. Furosemide. C. Captopril. D. Propranolol. E. Bisoprolol. Dan jawaban yang benar adalah C. Captopril. Lini pertama pengobatan hipertensi disertai dengan penyakit gagal ginjal adalah antihipertensi golongan ACI atau ARB. Baiklah teman-teman, kita sudah membahas 30 soal. Kita lanjutkan ke part yang keempat. Sampai jumpa di video berikutnya.